Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semua. Kembali lagi dengan Ibu Intan Febiola. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran IPA tema 4 subtema 1 mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya nih, di sini anak-anak udah ada yang tahu belum sih apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah pada manusia? Jadi, sistem peredaran darah manusia merupakan sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya. Sistem peredaran darah melibatkan darah sebagai alat transport, jantung sebagai pemompa darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah. Nah, tadi kan kita sudah tahu apa itu sistem peredaran darah pada manusia. Lalu, organ apa saja sih yang bekerja dalam sistem peredaran darah manusia? Mari kita belajar bersama-sama ya. Jadi, organ-organ yang diperlukan dalam sistem peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan alat utama pada peredaran darah manusia. Jantung terletak di dalam rongga dada, di atas diafragma. Jantung dibungkus oleh selaput jantung, yaitu perikardium. Di dalam organ jantung terdapat beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama adalah perikardium. Perikardium berfungsi untuk menghasilkan cairan sorus untuk melumasi jantung selama berdenyut. Berfungsi juga untuk mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Selain itu, perikardium juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung agar tetap berada di dalam posisinya. Bagian jantung yang kedua adalah serambi. Serambi terbagi menjadi dua, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Bagian yang ketiga adalah bilik. Bilik juga terbagi menjadi dua, yaitu bilik kanan dan bilik kiri yang terletak di bagian bawah jantung. Bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Bagian organ jantung yang terakhir adalah katup. Katup dibagi menjadi 4. Yang pertama, katup aorta. Berfungsi membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri menuju ke aorta. Sedangkan yang kedua adalah katup trikuspid. Berfungsi mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang ketiga adalah katup pulmonalis. Berfungsi untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Dan yang terakhir adalah katup bikuspid. Berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Selanjutnya adalah siklus jantung. Siklus jantung dibagi menjadi dua. Yang pertama dari sistol dan yang kedua adalah distol. Yang pertama, sistol adalah fase ketika jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Sedangkan distol adalah fase ketika otot jantung rileks dan biasanya terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berbentuk tabung atau saluran tempat darah mengalir ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah arteri. Arteri berfungsi membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung untuk diedarkan ke sel-sel di seluruh tubuh. Yang kedua adalah vena. Vena bertugas membawa darah dari sel-sel menuju jantung yang kaya akan karbon dioksida. Dan yang ketiga adalah kapiler. Kapiler adalah tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan sel secara difusi.
Dan yang terakhir adalah darah. Darah merupakan alat transport utama dalam tubuh kita. Darah biasanya berwarna merah, tetapi warna itu bisa berubah-ubah tergantung kadar oksigen dan karbon dioksida yang terkandung di dalam darah. Rata-rata orang dewasa membawa sekitar 5 liter darah di dalam tubuhnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berwarna merah karena mengandung pigmen hemoglobin. Berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Jumlah normalnya adalah 4-5 juta sel per milimeter kubik untuk wanita dan 5-6 juta sel milimeter kubik pada pria. Bentuknya bulat bikonkav atau cenderung cekung, tidak memiliki inti sel dan berdiameter 8 mm dan tebalnya 1-2 mm. Sel eritrosit terdapat agglutinogen atau antigen. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Leukosit berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Biasanya sel darah putih tidak berwarna, ukurannya juga lebih besar daripada eritrosit. Jumlahnya lebih sedikit daripada eritrosit. Sel darah merah memiliki inti sel, dan jumlah normalnya pada orang dewasa adalah 4.500 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Dan yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Keping darah berfungsi untuk pembekuan darah. Biasanya berbentuknya tidak beratur, lebih kecil dari eritrosit dan leukosit. Keping darah tidak berinti dan mudah rapuh. Jumlah normalnya adalah 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter darah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam peredaran darah. Yang pertama adalah peredaran darah besar. Peredaran darah ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Sedangkan yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa-sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan jantung akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukarkan menjadi oksigen. Nah, selanjutnya ada fungsi peredaran darah. Apa aja sih fungsi peredaran darah? Nah, yang pertama adalah fungsinya untuk mengeluarkan hasil dari sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Fungsi yang kedua adalah menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Fungsi yang ketiga adalah menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Fungsi yang keempat adalah mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di tubuh. Dan fungsi yang terakhir adalah untuk mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Oke, itu tadi adalah materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Jadi, kita sekarang tahu organ apa saja sih yang bekerja dalam proses peredaran darah, dan apa saja perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian semua. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.